Saking terpesonanya, gadis itu sampai tidak sadar bahwa suaminya sudah naik ke permukaan. Bagas tiba-tiba ada di hadapannya dan langsung memeluknya. "Kenapa diam di sini?" bisiknya. Welcome, enjoy your time. Assalamualaikum, selamat datang untuk pendengar baru dan terima kasih untuk yang masih setia dengan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Selamat mendengarkan. Bab 38. Akhirnya gadis itu mengaku cinta. Risa sangat gugup saat diminta untuk memakai bikini oleh suaminya. Meski dia sudah cukup sering melakukan hubungan suami istri dengan Bagas, tetapi baginya bikini terlalu seksi, apalagi jika digunakan dalam kondisi sadar. Akan tetapi tampaknya Bagas tidak mau mendengar penolakan darinya. "Mas tunggu di kolam renang ya sayang," ucap pria itu. Lalu dia mengecup kening istrinya dan berlalu ke kolam renang. Sebelumnya Bagas pun sudah melepaskan pakaiannya terlebih dahulu. Dia hanya mengenakan boxer untuk berenang. Risa membeku untuk beberapa saat, memandangi bikini berwarna merah yang ada di tangannya itu. Ngapain dia nyuruh aku pakai ini sih? Ini kan seksi banget. Sama aja kayak nggak pakai baju. Kalau ada yang lihat gimana? Batin gadis itu. Namun akhirnya mau tidak mau ia menuruti permintaan suaminya tersebut. Setelah berganti pakaian, dia merasa sangat malu melihat dirinya sendiri di cermin. "Ya ampun, ini seksi banget," gumamnya. "Apa sebenarnya Mas Bagas suka sama cewek yang seksi ya? Kenapa dia nyuruh aku pakai ini sih?" Keluh gadis itu. Dia memutuskan untuk menggunakan bathrobe supaya dirinya tidak terlalu malu saat keluar kamar nanti. Dengan gugup gadis itu melangkah menuju kolam renang. Dari jendela berukuran jumbo itu dia dapat melihat suaminya sedang berenang. Mas Bagas kalau lagi renang itu kelihatan keren banget deh, batinnya tanpa sadar. Gerakan suaminya yang perlahan tetapi pasti membuat pria itu semakin mempesona. Saking terpesonanya, gadis itu sampai tidak sadar bahwa suaminya sudah naik ke permukaan. Bagas tiba-tiba ada di hadapannya dan langsung memeluknya. "Kenapa diam di sini?" bisiknya. Tubuh Risa meremang setelah mendengar bisikan suaminya itu. "Aku malu mas," ucapnya manja. Perlahan Bagas menarik tali bathrobe istrinya, sehingga bathrobe itu terbuka dan tubuh gadis yang mengenakan bikini tersebut terekspos. Pria itu pun mulai melepaskan bathrobe-nya. Risa yang tak terbiasa mengenakan bikini itu merasa sangat malu. Sedangkan suaminya tampak berbinar-binar. Dia senang sekali melihat istrinya itu tampak begitu seksi. "Kamu cantik sekali sayang," bisik pria itu sambil membelai rambut istrinya. "Mas, apa nggak akan ada yang lihat? Ini kan tempat terbuka," tanya gadis itu. Dia takut jika ada orang lain yang melihatnya. Maklum saja, dia sudah terbiasa mengenakan pakaian tertutup. Bagas memutar tubuh istrinya sehingga posisi mereka berhadapan. "Nggak akan. Tempat ini private. Aku juga nggak mungkin biarin orang lain ngeliat tubuh istriku," ucap pria itu. Kemudian dia mengecup lembut bibir istrinya. "Ayo kita berenang," ajak Bagas. Dia menuntun gadis itu masuk ke kolam renang, menikmati dinginnya air di tengah suasana yang sangat romantis. "Mas, aku takut," ucap gadis itu saat Bagas menariknya ke kolam yang lebih dalam. "Peluk aku sayang," pinta Bagas. Dia melingkarkan tangan istrinya di lehernya. Gadis itu pun langsung memeluknya karena ketakutan. "Mas, kita gak akan tenggelam kan?" tanya gadis itu panik. Sedangkan Bagas santai saja bergerak ke arah kolam yang lebih dalam lagi. Dia malah merasa terhibur saat melihat istrinya itu ketakutan. "Aku gak mungkin nyelakain kamu sayang," ucap pria itu. Dia malah menggoda Risa dengan gerakan-gerakan nakal. Namun semakin lama pria itu justru semakin menjadi-jadi. Bagas mulai bersikap romantis. Bermandikan cahaya bulan, pria itu melancarkan aksinya. Ternyata dia bukan hanya ingin berenang, melainkan mau menyalurkan seluruh cintanya pada gadis tersebut. "Mas, kok di sini?" tanya Risa.
Dia risih jika Bagas melakukan hal itu di sana. Jangan banyak protes ya, pinta pria itu sambil berbisik. Tampaknya dia sudah sangat berhasrat sehingga tidak mau berkompromi lagi. Malam itu mereka pun memadu kasih di kolam renang. Risa hanya bisa pasrah menuruti segala keinginan suaminya. Namun kali ini dia merasakan sensasi yang berbeda. Keesokan harinya pagi-pagi mereka tampak bermalas-malasan di tempat tidur. Tadi keduanya memang langsung tidur lagi setelah sholat subuh. "Kamu masih lemas ya?" tanya Bagas sambil memeluk istrinya. Masih. Senang banget bikin istrinya lemas," jawab gadis itu manja. Bagas tersenyum bangga. "Iya dong, itu kan salah satu kewajiban suami," jawabnya bercanda. Mana ada yang begitu? Gak harus sampai lemas juga kali mas," Risa langsung protes. "Tapi kamu suka kan sayang?" tanya Bagas sambil merapikan rambut yang menghalangi wajah istrinya. Dia menatap gadis itu dengan tatapan yang teduh. Risa membalas tatapan suaminya tersebut, lalu menjawab dengan anggukan, "Suka." "Terima kasih ya mas, udah bikin aku merasa nyaman," sahut gadis itu. Bagas mengecupnya singkat. "Tentu, aku harus memastikan kamu selalu nyaman di sampingku," sahut pria itu lalu mendekat erat istrinya. "Mas," ucap Risa. "Apa sayang?" tanya pria tersebut. Dia pun melonggarkan pelukannya, siap untuk mendengarkan apa yang akan istrinya katakan. Risa malah menunduk seolah malu untuk mengatakan apa yang tengah ia pikirkan. "Kok diam?" tanya pria itu penasaran. Kalau misalnya aku cinta sama mas, apa aku dosa?" tanya gadis itu gugup. Senyuman Bagas langsung mereka. "Ya enggak lah, justru itu bagus. Istri emang harus cinta sama suaminya," ucapnya tegas, tetapi lembut. Gadis itu pun menatap suaminya kembali. "Tapi aku merasa berdosa sama Mbak Rina mas. Biar gimana pun dulu kan kamu itu kakak ipar aku. Rasanya kurang pantas kalau aku cinta sama mas Bagas," tutur gadis itu. Bagas menghela napas dalam-dalam. "Cinta itu bukan sebuah dosa. Apalagi kamu cinta sama suamimu sendiri. Kamu gak perlu merasa bersalah sama Rina. Kan kita sama-sama tahu dia sendiri yang minta kita buat nikah. Kamu tahu gak, Riz? Aku yakin banget dia lebih bahagia lihat kita seperti ini daripada jaga jarak terus. Karena dia pasti ingin yang terbaik untuk Vio. Dengan memiliki orang tua yang lengkap dan hidup harmonis, Vio pun pasti bahagia," tutur pria itu. Risa menggigit bibir bawahnya. Jantungnya berdebar-debar karena tatapan mereka semakin intens. "Aku gak ngerti apa yang sekarang aku rasakan. Tapi aku jadi gak bisa ngendaliin debaran jantungku setiap dekat kamu, mas. Rasanya jadi berdebar-debar terus, sampai sesak napas. Aku juga merasa nyaman ada di dekat kamu. Mungkin dulu mas emang bikin aku risih. Sekarang malah rasanya gak mau jauh," ucap gadis itu jujur. Tubuh Bagas meremang. Dia tak menyangka jika istrinya akan menyambut perasaannya secepat itu. "Jadi artinya kamu udah cinta sama mas?" tanyanya dengan suara bergetar. Wajah Risa merona. Dia tahu ini sangat memalukan. Namun ia merasa tidak adil jika hanya Bagas yang selalu menyatakan perasaannya. Pria itu sudah terlalu baik padanya. "Kayaknya begitu," sahutnya malu-malu. Bagas langsung tersenyum. "Alhamdulillah, terima kasih sayang. Mas janji akan berusaha jadi suami yang baik buat kamu," ucap pria itu. Dia langsung memberi kecupan mesra di bibir istrinya tersebut. "Oh iya, mas lupa sesuatu," ucap Bagas. Dia baru ingat, sudah sejak lama ia ingin memberikan benda itu pada istrinya. "Apa?" tanya gadis tersebut. Bagas melepaskan pelukannya sejenak, lalu mengambil dompet yang ada di meja samping tempat tidur. "Ini, maaf ya, mas udah lama mau ngasih kartu ini buat kamu, tapi lupa terus. Mumpung sekarang ingat, tolong kamu terima kartu ini," pinta pria itu. Risa mengerutkan keningnya. "Kartu apa ini mas?" tanyanya. "Ini kartu debit. Setiap bulannya mas akan transfer ke kamu, buat keperluan rumah dan buat nafkah pribadi kamu," jawab pria itu yakin. "Loh,
Mas kan biasanya transfer ke rekening aku, tanya gadis itu. Itu kan dulu cuma uang saku buat kuliah. Kalau sekarang kan kamu udah jadi istri Mas. Ada uang keperluan rumah tangga juga yang perlu kamu kelola. Gak mungkin digabung sama rekening pribadi kamu. Jadi rekening pribadi kamu pakai untuk nabung aja ya. Semua kebutuhan bulanan kamu pakai uang yang ada di sini. Nanti kalau Mas ada rezeki lebih, aku kirim ke rekening pribadi kamu buat ditabung. Tutur pria itu. Risa merasa terharu karena suaminya sudah memberi kepercayaan pada dirinya. Aku terima ya Mas. Terima kasih Mas udah percaya sama aku untuk ngelola uang ini, jawabnya. Ngasih nafkah pribadi dan semua kebutuhan rumah itu udah jadi kewajiban aku sebagai suami sayang. Dan sebagai istri kamu adalah nyonya di rumah kita. Jadi kamu yang berhak untuk ngatur keuangan. Semoga kamu berkenan ya. Risa mengangguk. Insya Allah Mas, aku akan berusaha jaga amanah ini, jawab gadis itu. Dia sendiri belum tahu berapa nominal yang diberikan oleh suaminya. Meski begitu, ia tetap merasa bersyukur karena Bagas sudah percaya padanya. Tapi ada satu amanah lagi yang harus kamu jaga sayang, ucap Bagas. Apa? Risa mengerutkan keningnya. Pria itu langsung naik ke tubuh istrinya dan mengungkungnya. Amanah cinta kita, semoga bisa segera membuahkan hasil, ucapnya, lalu langsung melancarkan aksinya lagi. Perjalanan bulan madu mereka pun sangat mengesankan. Bahkan saat ini hubungan keduanya semakin erat. Sepulang dari bulan madu, Risa sudah benar-benar bersikap layaknya seorang istri. Dia pun tak sungkan lagi pada suaminya. Mas, hari ini aku balik ke kampus nggak? Tanya gadis itu saat mereka sedang sarapan di rumah. Ada perlu apa? Bagas balik bertanya. Aku mau bimbingan, kemarin dosennya minta aku buat datang ke kampus. Ya udah biar Mas antar ya, jawab pria itu. Oke, sahut Risa sambil tersenyum. Dia senang karena suaminya selalu siap siaga mengantarnya kemanapun. Beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di kampus. Lagi-lagi Risa berpapasan dengan Hadi. Bagas yang sering cemburu padanya akhirnya bertanya, dia siapa sih? Nadanya terdengar kesal. Itu dosenku Mas, beliau juga pembimbing yang minta aku datang hari ini, jawab gadis itu jujur. Pembimbing? Bagas tampak terkejut mendengarnya. Dia tak menyangka jika pria yang selalu mendekati Risa adalah pembimbingnya. Iya, ya udah kalau begitu aku masuk dulu ya. Risa pamit pada suaminya itu. Tunggu. Bagas menahan istrinya. Risa pun menoleh ke arahnya. Kamu tahu kalau dia naksir sama kamu? Tanya pria itu ragu, berusaha menahan cemburu yang mulai mengusik hatinya. Maaf Mas, aku gak mau tahu tentang hal itu. Aku juga gak peduli sama orang lain. Lagian sekarang kan aku udah punya suami. Jadi fokusku cuma untuk suamiku, tutur gadis itu sambil tersenyum. Bagas langsung berdehem. Mendengar jawaban istrinya, dia jadi salah tingkah. Senang sekali karena Risa bisa mengatakan hal semacam itu. Dirinya jadi merasa bangga. Apalagi selama ini gadis itu selalu menjaga jarak darinya. Terima kasih ya sayang. Prioritas Mas juga sekarang kamu, sahut pria itu sambil tersenyum lembut. Nanti kamu pulang jam berapa? Biar Mas jemput, tanya pria itu. Nanti aku kabarin ya Mas, tapi waktunya fleksibel kok. Cuma karena banyak yang harus aku kerjain, mungkin pulangnya agak sore. Soalnya kalau di rumah gak bisa fokus ngetik, jawab gadis itu apa adanya. Bagas menggenggam tangan istrinya tersebut. Maaf ya, gara-gara Vio kamu jadi gak bisa fokus ngetik. Aku juga belum bisa bebasin kamu buat ke kampus setiap hari. Takutnya nanti dia datang lagi, ucap pria itu dengan berat hati. Risa mengangguk. Iya aku ngerti Mas, lagian gak apa-apa, waktunya juga masih lumayan panjang. Tapi Mas, dia menggantung ucapannya, seperti ingin mengatakan hal yang penting tetapi ragu. Apa? Tanya Bagas penasaran. Apa Mas masih keberatan kalau aku mau jelasin semuanya ke Mas Yoga? Tanya gadis itu gugup. Bersambung.